Di dunia bisnis yang dinamis dan seringkali tidak terduga, terkadang pengusaha perlu menerapkan lembur pada waktu-waktu tertentu untuk mengatasi situasi darurat, menyelesaikan proyek mendesak, atau memenuhi tenggat waktu yang ketat. Namun, pengusaha yang bijaksana menyadari bahwa menerapkan lembur harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja, keluarga, dan karyawan. Pertanyaan bagaimana seorang pengusaha dapat menerapkan lembur pada waktu-waktu tertentu dengan efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan, ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang berwawasan dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya manusia yang tepat. Mari kita eksplorasi bagaimana seorang pengusaha yang cerdas, yang akan kita sebut sebagai Maya. Dia berhasil mengatasi tantangan ini dengan kecermatan dan kepekaan yang luar biasa. Maya, seorang pengusaha yang berpengalaman dan berpikiran terbuka, telah menyadari pentingnya mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan saat mempertimbangkan lembur. Dia memahami bahwa keputusan untuk menerapkan lembur harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, komunikasi terbuka, dan pengelolaan yang bijaksana. Langkah pertama yang diambil Maya adalah membangun budaya perusahaan yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dia mengadakan sesi pelatihan rutin untuk seluruh timnya tentang pentingnya keseimbangan ini, memberi karyawan alat dan sumber daya untuk mengelola waktu mereka dengan bijaksana. Maya juga mengembangkan kebijaksanaan perusahaan yang mendukung keseimbangan tersebut, termasuk fleksibilitas waktu kerja dan kebijakan cuti yang fleksibel. Selanjutnya, Maya memastikan bahwa kebutuhan lembur disampaikan secara jelas dan transparan kepada karyawan. Dia menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk menerapkan lembur pada waktu-waktu tertentu, serta memberikan jaminan kepada karyawan bahwa kesejahteraan dan keseimbangan hidup, kerja, dan keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama. Maya selalu mengedepankan komunikasi dua arah, meminta masukan dan umpan balik dari karyawan tentang bagaimana lembur dapat diatur dan diimplementasikan dengan lebih baik. Selanjutnya, Maya mengembangkan sistem rotasi dan jadwal yang adil untuk menerapkan lembur di antara timnya. Dia memastikan bahwa tanggung jawab dan beban kerja terdistribusi secara merata di antara karyawan, menghindari penumpukan pekerjaan pada sejumlah kecil individu. Maya juga memberikan insentif dan kompensasi tambahan kepada karyawan yang setuju untuk melakukan lembur, sebagai pengakuan atas kontribusi mereka yang ekstra dalam melakukan pekerjaan. Tidak hanya itu, Maya mengembangkan kebijakan untuk membatasi durasi dan frekuensi lembur, serta memastikan bahwa karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup di antara periode lemburnya. Dia juga menyediakan fasilitas dan dukungan tambahan seperti makanan ringan, transportasi bagi karyawan yang melakukan lembur untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga. Namun demikian, yang terpenting, Maya selalu berusaha untuk menjadi contoh hidup yang penting bagi keseimbangan antara bekerja dan hidup. Dia membatasi penggunaan lembur hanya pada situasi-situasi yang benar-benar mendesak, dan dia selalu menghargai waktu dan kontribusi karyawan dengan menghindari meminta lembur secara berlebihan dan tidak perlu. Melalui kisah Maya, kita belajar bahwa menerapkan lembur dengan bijaksana memerlukan kebijakan dan komunikasi terbuka dan kesadaran akan kesejahteraan karyawan. Pertama, bangun budaya perusahaan yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kedua, kembangkan sistem rotasi atau jadwal yang adil untuk menerapkan lembur di antara karyawan. Ketiga, perkenalkan praktik manajemen waktu dan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan produktivitas sebelum mempertimbangkan lembur. Keempat, menjadi contoh yang hidup dari pentingnya keseimbangan antara bekerja dan hidup dengan menghargai waktu karyawan dan membatasi penggunaan lembur hanya pada situasi yang benar-benar mendesak. Kelima, batasi durasi dan frekuensi lembur, serta pastikan karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup di antara periode lemburnya. Dengan menerapkan strategi ini, kamu dapat mengelola lembur dengan bijaksana dan menjaga kesejahteraan karyawan serta produktivitas timnya. Ini adalah cara Maya, strategi efektif Maya dalam mengelola waktu pada saat pekerjaan tambahan dengan lembur
tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Terinspirasi dari cerita ini? Kalau iya, komen di bawah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye.